Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pitaloka Hidayatul, NIM 4022000171, kelas Perbankan Syariah G kelompok 4. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak berkontribusi dalam pemberian dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian di awal akad. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah mengenai bagaimana proses pengawasan pembiayaan musyarakah pada usaha bengkel sepeda motor Bapak Asroni. Proses pengawasan pada usaha bengkel sepeda motor Bapak Asroni adalah yang pertama, pengawasan secara preventif. Pengawasan secara preventif dilakukan sebelum kegiatan pembiayaan dimulai dengan tujuan untuk mencari informasi mengenai profil nasabah dan juga usaha apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Yang kedua, pengawasan secara berkala. Pengawasan secara berkala dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana progres nasabah dalam penggunaan dana untuk menjalankan usahanya dan juga untuk mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan dana dan juga antisipasi adanya kemacetan angsuran pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Atul Ifasari, NIM 4022000162, kelas Perbankan Syariah G, kelompok 4 Adiba. Saya di sini akan menjelaskan profil nasabah. Nama nasabah Bapak Asroni. Tempat lahir Ponorogo, 11 Maret 1976. Alamat RT 1 RW 1 Dukuh Mlimbing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Beliau bekerja sebagai wiraswasta, yaitu bengkel. Beliau bekerja selama 20 tahun berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Atul Alifasari dari Perbankan Syariah G, NIM 4022000162 dari kelompok Adiba. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang saya pilih, yaitu bagaimana resiko pembiayaan musyarakah terhadap usaha bengkel motor Bapak Asroni. Yang pertama, resiko pembiayaan kredit risk adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan. Sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga atau interest loan atau deposit dalam presentasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga resiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu, pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli musyarakah. Dengan demikian, debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, resiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami negatif spread karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Namun demikian, resiko pembiayaan bisa terjadi pada produk musyarakah disebabkan oleh nasabah one prestasi akan atau default. Karena pada umumnya pelunasan pembiayaan rumah cicilan dalam bentuk akad musyarakah mutanasikoh, misalnya 20-25 tahun, sehingga mempunyai resiko kredit cukup besar. Ketidakmampuan nasabah menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menyebabkan munculnya kerugian pihak bank syariah.
Yang kedua, resiko pasar. Resiko pasar dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar musyarakah dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan Bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama masyarakat tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi, bank syariah tidak bisa menyamaratakan harga. Di samping itu, dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan skim musyarakah mutanasikoh, misalnya bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah, di mana kepemilikan bank akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pokok modal bank bersangkutan. Di samping besaran angsuran yang harus dibayar nasabah, dalam skim musyarakah mutanasikoh terdapat harga sewa yang harus dibayar nasabah tiap bulannya sebagai kompensasi keuntungan bank. Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas objek barang akan dipengaruhi oleh waktu terjadinya kesepakatan, tempat atau wilayah, supply, demand atas barang tersebut. Yang ketiga, resiko kepemilikan. Dalam pembiayaan masyarakat mutanasikoh, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan MM, di mana kedua pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama. Yang keempat, resiko regulasi praktek MM untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola MM adalah masalah pembebanan pajak pertambahan nilai atau PPN pada kepemilikan barang. Pengenaan PPN didasarkan atas UU nomor 18 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU nomor 8 tahun 1983, di mana penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan objek pajak di dalam UU PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang berwujud baik bergerak ataupun tidak bergerak maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. Yang kelima, resiko operasional. Resiko operasional juga dapat terjadi pada produk pembiayaan musyarakah dengan disebabkan oleh internal fund, antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, ketidakpastian pencatatan pajak atau secara sengaja, kesalahan manipulasi dan markup dengan dalam akuntansi atau pencatatan maupun pelaporan. Menurut definisi Basel Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi human error. Adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dengan model produk pembiayaan musyarakah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Endah Parwitri, NIM 4022000170 dari Perbankan Syariah G Kelompok Adiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya ambil. Untuk yang pertama, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah, dan untuk yang kedua, yaitu bagaimana metode penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu musyarakah.
Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dan selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung semua pemilik modal dengan porsinya masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada usaha bengkel sepeda motor milik Bapak Asroni. Yang pertama, kami melakukan pengajuan pembiayaan. Pengajuan tersebut didasarkan dari pencarian usaha yang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk modal usahanya. Selanjutnya, kami menemui pemilik modal, pemilik usaha tersebut, dan menawarkan pembiayaan musyarakah. Untuk yang kedua, setelah pemilik usaha menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama angsuran, jumlah angsuran, dan pembagian nisbah. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diajukan sebesar 500.000 dengan jangka waktu 1 bulan, dan setiap angsuran sebesar 125.000 untuk angsuran pokok dan 5.000 untuk bagi hasil. Yang ketiga, kami mewakili pemilik usaha melakukan pengajuan pembiayaan musyarakah kepada pihak laboratorium minibank Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK milik nasabah. Untuk yang keempat, pihak laboratorium mengecek catatan keuangan milik calon nasabah untuk memastikan layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan, serta dilakukan beberapa metode penilaian dalam mengurangi kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu metode penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Dalam pembiayaan yang dilakukan pada usaha bengkel sepeda motor milik Bapak Asroni, bank melakukan serangkaian cara untuk memperkecil kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah saat terjadi angsuran yang dapat merugikan pihak bank. Serangkaian yang dilakukan bank yaitu memastikan kelayakan dengan mengecek catatan keuangan nasabah untuk dalam rangka memastikan kelayakan untuk memperoleh pembiayaan melalui pengawasan yang menggunakan prinsip 5C dan 1S, yaitu karakter, capital, capacity, condition, collateral, dan syariah. Selain itu, dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dalam Peraturan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara yang pertama, rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. Lalu untuk yang kedua, yaitu reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu, dan margin. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu restructuring, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan bahwa nasabah membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayainya masih layak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Rahma Widayanti, NIM 4022000163, kelas Perbankan Syariah G dari kelompok Adiba. Saya akan menyampaikan pembahasan mengenai rumusan masalah yang saya ambil. Di sini saya mengambil satu rumusan masalah, yakni bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan musyarakah pada lab minibank IAIN Ponorogo. Analisis di sini saya mengambil berdasarkan rukun dan syarat. Untuk rukun, yang pertama, ijab qabul atau sighot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau iqodani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal
yang disebut juga ma'qud alaih, yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisab bagi hasil. Untuk syarat yang pertama yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakat dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, ataupun perak yang nilainya sama. Di sini kami menggunakan modal uang tunai. Yang keempat, yaitu partisipasi para mitra dalam pekerjaan. Dalam praktik pembiayaan musyarakah yang kami lakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat, di mana pelaku akad yaitu orang yang meminjam bernama Bapak Asroni dan orang yang berpinjam yaitu kelompok kami untuk memenuhi tugas dan bekerja sama dengan Lab Minibank IAIN Ponorogo. Selanjutnya, barang yang menjadi objek pinjaman setelah kami melakukan ijab kabul dengan nasabah yang berisi tentang persetujuan dan kesepakatan mengenai objek untuk melakukan akad. Kami melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai hal-hal yang terjadi setelah dilakukan akad. Sekian penyampaian rumusan masalah yang saya ambil, ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lentin Amr Balutiasa, NIM 402200161, Perbankan Syariah G, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah mengenai aplikasi pelaksanaan musyarakah pada Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk membiayai proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Akad musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan. Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha bulanan atau sekaligus di akhir periode. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing, selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala perkembangan usaha kepada bank dengan jujur, sehingga bank dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha. Keuntungan usaha dapat dibagi menurut perbandingan atau nisbah yang disepakati dan akhir masa kerjasama. Nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana. Bila rugi atau gagal usaha akan dipikul bersama secara proporsional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.